Haleluya. Puji Tuhan, hari ini mari kita belajar. Tadi sudah banyak ya kita dengarkan testimoni, kesaksian dari teman-teman kita, dan saya kira adalah hal yang sangat penting buat kita untuk memang membenahi kehidupan kita selagi kita punya kesempatan, agar kapanpun Tuhan panggil hidup kita, maka kita memang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang siap ya. Memang ditinggalkan itu atau kita kehilangan orang yang kita kasihi, itu bukan hal yang mudah, tetapi satu kekuatan penghiburan buat kita sekalian adalah orang-orang yang kita kasih, ada Tuhan yang jauh lebih mengasihinya, sehingga memang Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupnya, sehingga saudara kita yang kita kasihi, Ibu Neni, telah mendahului kita berada di tempat yang lebih baik. Malam ini saya mengajak kita belajar yuk gaya hidup bermurah hati. Tadi salah satu testimoni kesaksian dari EN, anaknya, ya, bagaimana figur seorang ibu yang memiliki gaya hidup yang bermurah hati. Dan hari ini kita juga belajar, yuk kita bisa belajar, saya belajar bagaimana kita bisa memiliki gaya hidup yang bermurah hati. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam belum bisa ya. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-37. Yuk mari kita baca ayat-ayat tersebut, boleh ditayangkan. Lukas pasal 10 ayat 29 sampai yang ke-37 ya. Ini enggak asing sih ceritanya tentang perempuan Samaria ya. Perempuan Samaria, semua orang sudah tahu. Mari kita akan baca ayat ini. Ya. Lukas 10 boleh tayangkan ya. Yuk, oke kita baca gantian ya. Saya ayat yang ganjil, nanti semua jemaat yang hadir bisa membaca ayat yang genap ya. Firman Allah berkata demikian, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus. Sekali lagi, untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyakit? Ya. Kalau kita perhatikan kembali firman Tuhan di sini, maka kita lihat gaya hidup memberi atau bermurah hati itu memang erat hubungannya dengan gaya hidup mengasihi.
Ada orang mengatakan orang bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kalau orang mengasihi pasti dia memberi. Jadi ada satu kunci adalah bagaimana kita bisa memiliki gaya hidup bermurah hati, menjadi orang yang murah hati, di dalamnya harus ada kasih. Memang kita bisa memberi, tapi memberi tanpa kasih, nanti ada embel-embel. Tapi kalau memberi didasari oleh karena memang kita memiliki hati yang mengasihi, maka kita legowo melakukannya dengan senang hati. Tanpa paksaan, kemudian nggak perlu ada yang nyuruh, tetapi itu akan datang dari diri kita sendiri. Ya. Dalam praktek kehidupan kita hari-hari, udah pasti kita lihat, buat ibu-ibu sih nggak masalah lah di sini ya. Saya lihat ibu-ibu di sini murah hati. Ibu-ibu di sini orangnya mudah menolong orang lain, begitu kan? Nah, kalau kita lihat di sini orang yang mengasihi itu juga bukan hanya dia bisa gampang bermurah hati, tapi dia juga adalah orang yang peduli terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Perhatikan kalau di kita punya gadget, itu ayat yang ke-29 tadi disebut, untuk membenarkan dirinya, maka tokoh-tokoh agama ini, orang-orang yang seharusnya jadi panutan, jadi contoh itu, mengatakan, mempertanyakan siapa sesamaku manusia. Hanya untuk membenarkan diri. Kebanyakan orang nih cuma kepengen, wah nggak mau kan kalau dirinya dipersalahkan, nggak mau kan kalau dirinya dibilang A, B, C yang nggak benar, tapi berusaha selalu membela dirinya, membenarkan diri. Loh, banyak orang cuma sekedar mau cari seperti itu saja, tapi sebenarnya nggak cari untuk apa yang Tuhan mau, seharusnya bagaimana. Tapi kebanyakan orang berpikir gimana ya supaya saya bisa membela diri saya, nggak merasa saya disalahkan dan seterusnya. Coba dia pancing Yesus dengan pertanyaan ini, tapi Yesus punya jawaban luar biasa. Dia kasih perumpamaan yang bisa memberikan sebuah gambaran yang tepat atas pertanyaan orang yang sebenarnya niatnya bukan mau tahu apa yang harusnya dia lakukan, tapi cuma mau membenarkan dirinya. Dan tentunya ibu-ibu di sini, kita semua tidak ingin menjadi orang yang semacam itu. Tapi kepengen benar-benar Tuhan tolong saya, ajar saya, agar saya punya gaya hidup. Gaya hidup tahu dong, ya kan ya? Ya kita punya hari-hari kehidupan kita, stylenya kita tuh kayak apa sih gitu loh. Nah, bicara gaya hidup bermurah hati itu salah satu adalah karunia yang Tuhan berikan. Memang ada orang yang punya karunia bermurah hati, punya hati yang murah, gampang sekali. Tapi bukan cuma itu, tapi orang Kristen pun seharusnya saya dan saudara menjadi orang yang bermurah hati juga. Karena kalau kita lihat ada 3 orang atau tipe orang yang ditampilkan di cerita Yesus ini, yaitu siapa? Imam, ya, orang Lewi, ya, kelompok orang pelayan-pelayan Tuhan, ya, sama orang Samaria yang nggak ada kaitannya, bahkan musuh boleh dibilang, gitu. Tapi di Alkitab seringkali banyak yang memperhatikan, yang peduli, yang lebih banyak bisa menolong itu, malah yang dipakai Tuhan itu apa? Burung gagak. Burung gagak itu kan bukannya burung yang, kalau burung merpati kan lambangnya orang Kristen. Kalau burung gagak itu kan ya tahulah ya itu lambangnya siapa itu. Gitu. Tapi bisa Tuhan pelihara melalui burung gagak sekalipun. Nah, yang heran seharusnya kita sebagai ibu-ibu, kita sebagai wanita Betel Indonesia, kita sebagai jemaat di Gunung Sahari, seharusnya enggak seperti yang dipertontonkan atau diceritakan dalam kisah ini adalah imam dan orang Lewi, tapi seperti perempuan Samaria. Seperti perempuan Samaria ya. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana kita bisa belajar dari gaya hidup
perempuan Samaria ini yang bermurah hati. Apa sih yang kita bisa pelajari dan teladani? Tadi dari kesaksian saya simak, dan saya kira kita semua juga yang punya pengalaman pribadi dengan Ibu Neni pasti juga dapat mengatakan ya benar. Kita melihat ada keteladanan yang telah ditinggalkan, warisan enggak berbentuk uang, tetapi warisan gaya hidup yang patut diteladani oleh kita sekalian. Dan dari beberapa yang dipaparkan, diantaranya kita bisa lihat ada kasih di dalamnya. Ada kepedulian pada orang lain, perhatian. Ya, bermurah hati, gampang mau nolong orang, mau memberi dan seterusnya. Nah, perempuan Samaria juga sama, perempuan Samaria. Ketika kita melihat sekarang ini, kita diperhadapkan sekarang ini banyak orang-orang yang perlu ditolong sebenarnya. Enggak cuma ditolong dalam bentuk uang, ditolong dalam bentuk yang lain pun sama. Kita enggak melulu bicara bermurah hati, bicara tentang bagaimana kita memberi uang, bukan. Tapi bagaimana hati kita ini diliputi dengan belas kasihan Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan, sehingga ketika kita tahu ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka kita dengan mudah hati kita ini tergerak untuk melakukan sesuatu bagi orang itu. Kalau kita lihat imam, dia tahu, dia lihat dari seberang, tapi hatinya tidak tergerak sama sekali. Jadi orang yang tahu firman, tahu banyak, tahu kebenaran, enggak menentukan dia adalah orang yang paling hebat. Tindakan perbuatan yang terpenting. Ya. Enggak perlu jabatan-jabatan pun, enggak menentukan juga. Enggak berarti kayak gitu, berarti kalau pendeta terus jadi lebih baik. Enggak juga kalau dia memang kayak model kayak yang tadi, adalah imam-imam atau orang Lewi yang cuma melihat kasihannya. Kenapa kejahatan sekarang terjadi terang-terangan di siang hari bolong pun bisa terjadi kejahatan? Ada orang yang ditodong, ada orang yang dirampok, ada orang yang dipukul. Dan begitu di tengah banyak keramaian orang dan orang lain berdiam diri. Kenapa? Nggak mau pusing. Orang nggak mau repot. Dilihat ada yang babak belur begitu. Memang sih kita sekarang memang di tengah-tengah yang memang ekstra hati-hati ya. Ada yang benar-benar butuh pertolongan kita, ada yang modus kan. Ini yang modus, ini yang brengsek nih. Bikin tambah kacau dunia ini ya. Sehingga orang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan akhirnya orang ragu untuk menolong begitu. Saya suka dapat beberapa, tiba-tiba ada orang hubungin. Tiba-tiba bilangnya butuh begini. Nah yang menjadi pertanyaannya sekarang ini kan seringkali adalah, ini beneran dia butuh atau ini modus? Nah gitu kan. Nah ini dia yang seringkali kita terkecoh dengan hal yang seperti ini. Nah firman Tuhan mengajar kepada kita, ya sudah sekarang ini kita lihat apa yang nyata yang kita tahu deh. Karena di cerita ini bicara tentang apa yang kita tahu. Imam-imam tahu itu ada orang yang babak belur, dirampok baru saja. Ya. Kemudian cuma kasihan. Ngomong komentar nggak akan ngerubah situasi orang itu, nggak bisa membantu apa-apa. Tapi yang terpenting bagaimana apa yang bisa saya buat bagi orang itu. Nah yang pertama kita belajar adalah, yuk kita ini melakukan sesuatu, memberi pertolongan dalam bentuk apa yang dia butuhkan. Ada orang sakit, kita juga peduli terhadap orang sakit. Ada orang yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan kita dalam bentuk yang lain, kita juga mau memberikan bantuan itu. Ini tanpa membeda-bedakan.
memang di Alkitab diajarin terutama kepada saudara seiman. Memang ya kan? Kita lakukan selalu menabur kebaikan, berbuat kebaikan, terutama atau yang diprioritaskan utama adalah terutama kepada saudara seiman. Tapi bukan berarti cuma kepada saudara seiman kita baru mau membantu. Karena yang namanya sesama yang diajarkan Tuhan adalah setiap orang, setiap manusia, siapapun dia, tidak peduli agamanya, tidak peduli latar belakangnya. Jadi perempuan Samaria ini secara pribadi dalam hubungan sosial ini bukan sahabat. Orang Samaria dengan orang Israel itu bukan pertemanan, bukan persahabatan, permusuhan. Udah dari dulu zaman nenek moyang seperti itu. Jadi kalau dipikir-pikir aku nggak ada urusan sama kamu. Beda, tapi nggak begitu. Perempuan Samaria ini ya, kita bisa lihat tentu lebih mudah bagi kita untuk bermurah hati kepada keluarga, ya, kepada teman dekat, kepada orang-orang sekelompok dengan kita. Namun jelas beda rasanya ketika kita diminta untuk bermurah hati kepada orang yang tidak kita kenal, bahkan dia berbeda dengan kita. Nggak sepaham, nggak sependapat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen masih milih-milih kayak gitu, maka kita nggak mencerminkan seperti Tuhan. Karena lagu aja kita nyanyikan, Yesus cinta semua bangsa kan. Yesus cinta segala bangsa, iya betul kan? Segala bangsa di dunia. Jadi nggak peduli siapa rasnya apa, agamanya apa, latar belakangnya apa dan sebagainya. Kalau nolong orang yang biasa nolong kita itu mah semua bisa lakukan. Ya dong. Tapi kalau kita kalau kita menolong orang yang memang mungkin orang-orang nggak peduli, bahkan orang-orang nggak mau kan. Tapi kita mau lakukan sesuatu buat orang itu. Ini yang membedakan sehingga orang lain bisa mengidentifikasi kita, mengenali kita sebagai anak Tuhan. Kan? Wah ini mah memang orang Kristen beda. Nah jangan sampai kita ini tidak menampilkan satu pola gaya hidup yang seperti Yesus. Ya. Kalau Yesus selalu penuh dengan belas kasihan. Dia selalu melakukan pertolongan tanpa melihat siapapun juga. Tadi digambarkan Ibu Neni juga tidak melihat siapapun dia. Siapa tuh pembantu yang biasa ini enggak. Tetap siapa aja lah begitu ya. Jadi kalau kita lihat kita bisa belajar yuk sama-sama melakukan segala yang bisa kita kerjakan tanpa membeda-bedakan. Ini yang sejalan dengan saya, ini enggak sejalan. Nah kalau sejalan dengan saya lakukan. Enggak sejalan saya enggak lakukan. Itu mah orang dunia biasa yang kayak gitu. Di tempat saya sekarang ini lagi sedang mau pemilihan ketua RW. Ya ada gap-gap kelompok. Sampai pada waktu hari Selasa yang lalu tanggal 7 kita rencanakan ada musyawarah RW, sudah diundang, dibatasi, keterbatasan di kantor sekretariat RW cuma bisa 40 orang maksimal. Ada 7 RT yang diundang, masing-masing boleh bawa 2 orang pengurus ditambah 3 tokoh masyarakat. Tapi yang datang kelompoknya berkelompok, berbeda-beda. Ya. Sudah pada ada yang ngomong, ayo warga kita kumpul jam sekian gini-gini. Jadi tuh rame tuh di kantor RW ya, masyarakat berkerumun. Sampai ada polisi, ada tentara dan coba dibubarkan, ditunda pertemuannya.
Tapi tetap ngotot, harus tetap adakan, kami udah gini, udah jadi kayak orang. Sampai akhir malam itu semua terjadi, kalau buat saya nggak damai sejahtera. Tapi dipaksakan segalanya. Kadang orang itu berteriak, komplain dengan pengurus RW yang lama, dinilai nggak melakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Tapi orang kadang-kadang bisa kritisi, tapi nggak menghidupi. Kalau kita mau supaya orang melakukan hukum yang baik dan benar aturannya, kita juga jadi pelaku yang benar dong. Jangan kita kritisi orang, tapi kita nggak melakukannya, bahkan memaksakan kehendak. Ada banyak orang tipe yang seperti itu di saat sekarang ini. Nih saya ini makin merinding, tadi saya dengar di radio. Ya, ini memang akhir zaman, kita benar-benar sudah di akhir zaman ya. Ini banyak kelompok-kelompok orang, bahkan orang dari agama seberang pun tahu tentang mesianik, orang-orang yang nanti menjadi pemimpin yang menyatukan seperti Mesias begitu dari agama lain. Dan kelompok-kelompok orang tertentu yang saya kira kalau bisa ngikutin berita-beritanya, itu nanti ke depannya memang mengerikan. Maka saya selalu berteriak di akhir-akhir ini, kalau nggak serius sekarang, mau kapan lagi, takut terlambat. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Di samping Tuhan datang secara pribadi buat kita, kalaupun Tuhan datang nanti secara massal, sebelum kedatangan Tuhan, akan ada masa pengangkatan untuk orang-orang yang hidup benar, yang menyucikan kehidupannya, menguduskan hidupnya bagi Tuhan. Dan itulah yang sebenarnya harusnya jadi target hidup kita. Bahwa enggak cuma jadi orang percaya, saya pengen bisa. Supaya nanti kalau itu terjadi, kita adalah orang yang ada di dalamnya. Ya, yang enggak pedulilah apa yang kita punya, enggak terikat. Mau harta banyak, mau keluarga kita cintai, buat apa segala macam. Aduh, kalau Tuhan angkat, kapan aja lah. Lebih baik itu yang saya pilih daripada saya bertahan, masih ada keluarga, masih ada orang yang saya cintai, masih ada ini dan seterusnya. Enggak gitu. Karena bertahan yang ketinggalan itu lebih berat dan belum tentu kita bisa melewatinya. Wong sekarang masih dalam keadaan gini aja, seringkali kita dalam perjalanan kehidupan kita nggak menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di antara kita nggak bisa bersinergi. Ada banyak hal-hal yang lain. Sekali lagi saya selalu mendorong di khotbah-khotbah saya sekarang ini adalah mari lebih bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Investasikan waktu kita, investasikan apa yang bisa kita buat untuk kekekalan. Nabung. Kalau kita sekarang di dunia suka nabung, ngumpulin duit, deposito, tabungan, itu nggak bisa kita bawa kalaupun banyak nanti jumlahnya. Tapi yang bakal kita bawa nanti udah ada kumpul di sana, ya kekekalan tadi itu. Kita punya dana di sana berapa banyak? Ya, berapa banyak bahan bangunan sudah kita kirim untuk bikin rumah kita di sana? Yang bagus-bagus. Jadi kapan lagi? Nggak usah ribut, nggak usah apa-apa. Kita lakukan, belajar yuk, beri tanpa membedakan, artinya lakukan segala yang bisa kita lakukan kepada yang membutuhkan, termasuk gereja ini. Gereja ini sedang banyak membutuhkan orang-orang. Jadi doa saya, Tuhan, perlengkapilah gereja GBI Gunung Sari dengan orang-orang yang mau melayanimu. Sedih banget loh. Ya, saya tuh terpaksa banget terima kasih sama Dedi tuh. Ya, kalau nggak ada Dedi lagi, siapa lagi tim musik lagi yang bisa tahan di sini?
Bingung juga, kasihan juga. Tapi kita nggak punya. Terus masa kita harus terpaksa GB Gunung Sari yang sudah berapa banyak sih? Umur kita udah tua loh. Tua banget. Terus kita masih yang tadinya hebat, banyak orang pemusik, banyak orang-orang hebat, bahkan juga banyak melahirkan pendeta-pendeta. Terus ngundang orang lain yang harus kita bayar, main musik, jadi WL. Parah banget. Masa kita biarkan Tuhan yang kita sembah terus kayak gini? Di mana kita punya perasaan kepedulian kita? Yang tadi kita bilang, ya, jadi orang gaya hidup bermurah hati, lakukan yang bisa kita lakukan semata-mata untuk Tuhan. Karena firman Tuhan menulis, segala sesuatu yang engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi karena itu yang kedua, ya, ya, jadi penuh dengan belas kasihan. Yang kedua adalah tanpa hitungan. Udahlah, kalau kita sama Tuhan hitung-hitungan, wah, kalkulasi Tuhan lebih akurat, kita bahaya. Repot ya. Orang Samaria itu bukan hanya menaruh belas kasihan, tetapi dia memberikan perhatian waktu dan hartanya, ya, perhatian bicara hatinya, pikirannya tertuju. Kemudian juga bicara waktu, ya waktu, kebanyakan orang gak punya waktu, sibuk dengan urusannya. Saya begini, saya gak bisa begini. Kalau Tuhan gak punya waktu buat kita, repot benar-benar ngeri. Kalau Tuhan gak punya waktu buat kita, kita ngeri. Tapi Tuhan selalu ada buat kita. Dia selalu punya waktu buat kita. Masa kita gak punya waktu buat Tuhan? Jangan melakukan sesuatu buat Tuhan itu hanya untuk mengisi waktu luang. Tapi luangkanlah waktu. Seperti kita meluangkan waktu bekerja untuk dunia. Nah kalau kita gak lakukan itu buat Tuhan, semua kita habiskan buat diri kita. Seandainya itu juga dilakukan Tuhan terhadap kita, bahaya. Berikan waktu, berikan harta, artinya apapun yang kita punya, ya, untuk menolong. Kalau itu pribadi orang lain, kalau itu apalagi gereja milik Tuhan, ya, yuk kita tanpa perhitungan, ya, kerja lagu-lagu dulu enak sih ya, kerja buat Tuhan selalu manis. Biar sonder gaji selalu manis. Nah, kalau sekarang anak-anak muda, generasi muda suruh nyanyi lagu ini nggak pernah mau. Lagunya yang lain. Gitu loh, coba nyanyi lagu yang begini model ya itu dibilang apak-apak gitu, kan? Apak-apak Pentakosta yang dulu cuma kerjaannya ya berlutut nangis gitu loh. Ya, sekarang kita hore-hore. Enggak. Padahal itu penanaman sesuatu nilai-nilai di awal itu yang murni banget. Kekristenan kita harus balik kepada kemurnian. Kasih kita harus balik kepada kasih yang mula-mula. Ya, jangan perhitungan. Jangan perhitungan. Jangan pikir yang mana untung ruginya dan sebagainya. Yang terakhir itu di samping tadi nggak membedakan, kemudian nggak perhitungan, ini yang penting tulus hati sehingga kita itu lakukannya tanpa nggak ada embel-embel. Kalaupun kurang dihargai, ya kan? Kalaupun kita rasanya udah lakukan kayak gini, orang nggak perhatikan kita, nggak ini, nggak pedulilah. Saya lagi bahas seringkali sekarang ini kalau di tempat lingkungan saya, banyak orang mencatut kemuliaan. Saya dulu punya masalah di DMB itu terkenal dengan masalah air. Sampai akhirnya pernah sempat juga terpintas pikir jual juga nih rumah karena susah air. Bahkan kita ngomong-ngomong dengan tetangga, ada si tetangga saya 3 rumah dari rumah saya. Dia bilang gua jual rumah ini biar murah-murah dah. Karena udah kesel masalah air.
Sebagian dapat, sebagian besar enggak. Padahal kami semua adalah berlangganan air pump. Tapi waktu akhirnya semua pengurus enggak peduli, enggak banyak yang bisa mau melakukan sesuatu, cuma ribut sana sini, kan? Akhirnya kita punya inisiatif untuk coba, yuk kita yang mau, coba kita kumpulkan uang. Saya bikin inisiatif proposal sekian nih, kita perlu beli pompa, kita perlu ini biaya-biaya begini. Kalau bisa warga kita yang ada di komplek kita ini, kita saweran 500.000. Cuma ada terkumpul sekitar 40-an berapa orang yang bersedia dari 150 warga. Itu baru di klaster. Ini satu RT saya itu bisa 1.000 kakak. Jadi memang kami besar banget. Terus kalau kayak begitu, wah, singkat ceritanya sekarang ini, waktu ada pemilihan ketua RT yang lalu, itu saya nggak tahu, tiba-tiba ada warga telepon saya yang tahu saya. Tetangga saya, Pak Paulus, bukannya Bapak yang waktu itu beresin soal air, kan memang sudah beres sekarang, sehingga tidak ada masalah sama sekali. Iya, kenapa? Itu si Pak ini ngakunya dia yang beresin. Dia kampanye dan suruh saya pilih dia, karena dia sudah lakukan beresin soal air. Ada banyak orang yang ngaku cari kemuliaan, kayak gini. Nah nggak kenapalah, nggak perlu yang kayak gitu toh. Yang penting kan kita bisa melakukan sesuatu yang berdampaknya baik. Begitu juga dengan kita yang Tuhan ajarkan. Begitu juga dengan perempuan Samaria. Dia kasih apa yang dia bisa. Titipin ya, ini tolong ya. Nih loh, saya berikan ya. Saya kemarin ingat Cinonon cerita juga kayak gitu ya. Tolong nih, tukang siapa? Tukang bajai kah atau apa ya? Bawa deh nanti uangnya minta sama saya. Ya, kita harus belajar jadi orang yang tanpa pamrih, nggak usah pikir nanti dia bagaimana, ini ada yang bisa bantu nggak, balas kita nggak, yang bisa kita lakukan aja, ya tanpa pamrih, tanpa ada punya harapan apa-apa, tapi kita lakukan semua dengan sukacita, ya. Tuhan kita Tuhan yang paling tahu untuk membalas, dan dia kalau kita melakukan setiap kebaikan yang kita lakukan buat sesama, kita sedang memiutangi Tuhan. Tuhan jadi berhutang sama kita. Tetapi setiap kita yang menghina orang sehina apapun juga, dia berarti menghina penciptanya. Di Alkitab tuh nggak boleh makanya. Kita nggak boleh merendahkan orang karena status sosial. Nggak boleh. Terhadap orang yang pembantu rumah tangga pun, kita perlakukan dia sesama sebagai manusia juga kok. Yang membedakan dia dengan kita cuma masalah pekerjaannya aja. Dia sebagai pembantu, mengerjakannya membantu. Tapi dia sama kok. Dia adalah ciptaan Tuhan. Dia derajatnya sama dengan kita, nggak beda. Gitu loh. Jadi kita coba perlakukan semua orang dengan baik. Kemudian juga tanpa perhitungan, dan terakhir dengan tanpa pamrih. Ya. Tanpa kepengen bisa dibalas. Oh, kalau kita bisa bantu orang yang nggak bisa balas kita, itu lebih baik, lebih enak. Karena kalau nanti dia balas, kita kehilangan upahnya. Karena udah dibalas. Tapi kata Alkitab, ya kan, Bapamu tuh tahu, ya kan ya, dialah yang akan membalaskannya kepadamu. Dibalas sama Tuhan itu jauh lebih enak. Karena orang membalas kita sebatas kemampuan dia doang. Tapi Tuhan itu kalau udah membalas kita luar biasa. Jadi yuk mari kita belajar sama-sama, saya juga belajar. Yuk kita belajar 3 yang tadi ya, gaya hidup bermurah hati. Yang pertama jangan membeda-bedakan. Yang kedua jangan hitung-hitungan ya. Ke gereja jangan hitung-hitungan, melayani jangan hitung-hitungan. Semua yang kita lakukan jangan hitung-hitungan. Kan? Dan juga tanpa pamrih. Kan? Hati tulus ajalah. Sekalipun kita lakukan kemudian enggak dihargai, ya, enggak diperhatikan, enggak dibalas, bahkan dicuri kemuliaannya. Ya, harusnya kita yang dapat pujian, diambil oleh orang lain.
Ya nggak napa. Wong saya lakukan buat Tuhan. Dibalas Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang bisa dilakukan oleh gereja atau orang lain. Tuhan berkati, mari kita bangkit diri.